Halo updaters, saya Aura Alia akan menyampaikan 5 berita terpopuler selama sepekan yang telah dirangkum oleh tim sukabumiupdate.com. Apa saja? Sebelumnya, jangan lupa follow beberapa akun sosial media sukabumiupdate.com ya. Berita pertama, lebih dari 1 abad, makam Kapiten Tionghoa pertama di Sukabumi nyaris digusur. Makam bersejarah yang usianya lebih dari 100 tahun di kota Sukabumi, Jawa Barat, nyaris tergusur. Makam ini adalah tempat persemayaman Sim Keng Kun, Kapiten Tionghoa pertama di Sukabumi era Hindia Belanda. Lokasinya tepat di Jalan Kapiten, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Di tempat itu juga disemayamkan istri Kapiten Sim Keng Kun, Francisca Luisa Zeka pada tahun 1939. Keberadaan makam bersejarah ini jadi sorotan setelah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi akan membangun tempat pengolahan sampah reuse, reduce, dan recycle. Proses pembangunan yang sudah berlangsung kurang lebih sepekan silam terancam menggusur bangunan makam. Kebijakan ini disoal oleh komunitas pemerhati sejarah. Hari ini mereka datang ke lokasi makam bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Ketua Komunitas Yayasan Dapuran Kipahare, Irman Firmansyah mengatakan, Kapiten Sim Keng Kun adalah pesohor di zamannya, dikenal sebagai pemimpin pertama etnis Tionghoa Indonesia di Sukabumi. Berita kedua, inilah profil Hannah Hervia, finalis Miss Universe asal Sukabumi. Nama Hannah Hervia Beauty Jannah seketika mendadak jadi sorotan media maupun publik Sukabumi. Gadis asal Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi tersebut dikabarkan masuk sebagai grand finalis dalam ajang internasional Miss Universe Muslimah 2021. Hannah yang kini berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Azra Bogor itu berhasil lolos dalam serangkaian seleksi ketat dalam ajang yang diikuti sebanyak 500 peserta dari berbagai negara. Pada seleksi awal, Hannah atau biasa dipanggil Beauty itu lolos ke dalam top 32. Di tahapan ini, alumnus keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu berhasil menyingkirkan 20 peserta lainnya dan dinyatakan lolos ke dalam 12 besar. Berita ketiga, wisatawan yang tenggelam di pantai Citepus Sukabumi ditemukan meninggal. DS yang berusia 14 tahun merupakan wisatawan yang tenggelam di pantai Kebun Kelapa Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, ditemukan meninggal dunia pada Kamis 23 September 2021 lalu. Sebelumnya, ia dikabarkan hilang pada Ahad 19 September 2021 akibat terseret ombak. Hendra Sudirman selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta melalui Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan, jasad korban ditemukan di tengah laut dengan jarak sekitar 1 nautical mile dari lokasi kejadian. Saat ini jenazah DS dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu untuk penanganan selanjutnya. Dalam pencarian Kamis lalu, tim SAR dibagi menjadi 3 tim dengan masing-masing area operasi. Tim pertama melakukan pencarian dengan perahu jukung mencakup area seluas 10 nautical mile. Tim kedua melakukan pencarian dengan speedboat patroli dengan luas area 10 nautical mile. Dan tim ketiga melakukan pencarian visual jalur darat dengan jarak kurang lebih 20 km dari lokasi kejadian. Berita keempat, nahas, copet ini tertangkap di Cicurug Sukabumi hanya karena uang mainan. Tindakan Umar Baksan yang berusia 57 tahun ini patut diacungi jempol. Ia berhasil menjebak seorang copet yang beraksi di kawasan Pasar Kamis di Kampung Kaum Kaler, Kelurahan dan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pada Kamis 23 September 2021 lalu. Usahanya itu menuai hasil. Pelaku pencopetan berinisial AH tertangkap tangan mencuri telepon genggam milik Umar Baksan. Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Cicurug untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Umar, upaya penjebakan pelaku pencopetan itu dilakukan karena belum lama ini dirinya pernah menjadi korban dari tindakan kriminal tersebut. Berita kelima, rumah, bengkel, dan 2 unit motor di Cisaat Sukabumi ludes terbakar.
Peristiwa kebakaran terjadi di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 22 September 2021 lalu. Kobaran api menghanguskan bangunan rumah sekaligus bengkel serta 2 unit motor. Informasi dihimpun, musibah kebakaran ini melanda bangunan rumah yang juga berfungsi sebagai bengkel motor milik Ooy alias Belo yang berlokasi di Kampung Cirenget, RT 15, RW 05, Desa Kutasirna. Menurut saksi mata, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 1:30 siang itu bermula ketika Egi, anak pemilik rumah, melayani pelanggan memperbaiki sepeda motor di bengkel yang terletak masih di sekitar halaman rumahnya. Saat tengah memperbaiki mesin motor, tiba-tiba api memercik dan langsung menyambar tempat penyimpanan bensin eceran yang berada di dekatnya. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum oleh tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Jangan lupa follow dan subscribe akun sosial media Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Snack Video, juga Dailymotion. Saya Auralia pamit undur diri, sampai jumpa di episode 5 berita terpopuler pekan depan.